Halo, selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, PDO Moria Sinarmas dan juga PDO Immanuel Smart Friend. Apa kabarnya? Saya berharap kita semua senantiasa berada dalam keadaan yang baik, penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Pada siang hari ini kita akan sama-sama beribadah. Mari sama-sama saya ajak kita semua untuk menyiapkan hati kita mau sama-sama berdoa. Maha besar Engkau Allah Bapa, pencipta segalanya, segala puji, hormat, syukur, dan kemuliaan kami naikkan hanya bagi-Mu. Terima kasih untuk waktu yang Engkau masih berikan buat kami semua berkumpul sama-sama hendak memuji, mendengarkan firman-Mu, beribadah padamu. Kami mohon Engkau pimpin dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Karena pada akhirnya semuanya hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Dan kami yang mengikuti ibadah ini mendapatkan rema yang baru, yang terbaik untuk hidup dan masa depan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Sama-sama ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya,
perbuatanmu di hidupku. Kita memuji dan menyembah Tuhan karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang memiliki kuasa yang sangat besar, yang sanggup memulihkan apapun situasi kita. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan aku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan aku. Jesus at the center of it all, Jesus at the center of it all, from beginning to the end, it will always be, it's always been You, Jesus. Jesus, nothing else matters, nothing in this world will do. Jesus, You're the center, everything revolves around You. Jesus, You at the center of it all. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar,
Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan, untuk setiap jemaat atau aktivis daripada PD Moria Sinarmas dan PD Immanuel Smart Frame. Wah, saya percaya suka sekali saya kembali diundang kembali di PD kepada Marketplace, dan saya percaya biarlah orang-orang di Marketplace hari ini akan dipakai sama dengan orang-orang di gereja. Bahkan dikatakan bahwa kegerakan orang kudus di akhir zaman itu akan terjadi 7 gunung. Banyak hamba-hamba Tuhan mendapatkan hal ini. Jangan minder secara rohani, karena kita bisa dipakai dengan kuasa Tuhan dimanapun kita berada. Saya ingin membaca dari Mazmur 8 ayat yang ketiga. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah engkau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Wow, jadi saya percaya dikatakan di sini ada dasar kekuatan atau biangnya power atau daya ledak yang dahsyat dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, dan akan membungkam musuh dan pendendam. Baca di Matius 21 ayat 16. Ini dasar apa yang kita akan sampaikan hari ini. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Ini waktu itu ada anak kecil yang berkata, Hosana, Hosana, menyembah Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem. Yesus berkata kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca? Dari mulut bayi dan anak yang menyusu engkau telah menyediakan puji-pujian. Dari 2 ayat ini kita menyimpulkan bahwa Tuhan menaruh kuasa di mulut daripada anak-anaknya. Tapi saya percaya lebih lagi, bukan hanya perkataan tetapi puji-pujian. Nah, saya akan berkata hari ini bahwa kenapa di masa pandemi ini yang dibungkam itu bukan acara gerejanya, tapi kerinduan kita, pengertian kita mengenai ada kuasa waktu kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita nggak lagi nyanyi dengan serius di rumah. Kita nggak lagi percaya bahwa kuasa Tuhan itu bisa membebaskan seperti Paulus dan Silas. Memuji menyembah Tuhan di tengah penjara-penjara itu roboh. Tapi saya percaya hari ini kita akan mengalami kembali kuasa doa, pujian, dan penyembahan. Saya kasih judul renungan hari ini dengan judul kasih kencang. Ayo katakan kiri kanan, katakan pada dirimu, kasih kencang. Turn it up. Saya percaya ini bukan waktunya untuk nyantai, ini bukan waktunya untuk kita kendor, bukan waktu untuk kalah iman, ini waktunya kita untuk kasih kencang. Ini udah mau garis finish, bro, sis. Kalau F1 ataupun MotoGP, biasanya kalau final lap udah dikasih tanda final lap, final lap. Kalau sudah final lap, nggak ada yang nyantai. Semuanya akan deg-degan. Semuanya akan kasih kencang. Akan kasih yang paling keren, yang kasih paling hebat, kasih yang terbaik. Ingat, kita sudah ada di last lap. Kita nggak tahu Tuhan Yesus datang kapan. Tapi hari-hari ini adalah hari terakhir. Yuk, jangan kendor. Biar rohmu nyala-nyala dan melayani Tuhan. Nah, saya akan bawa dari satu cerita dari seorang wanita yang mengalami disuruh kasih kencang worshipnya dalam mengikut Tuhan. Dari Matius 15, kita baca ayat 21 sampai yang ke-23. Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruh dia pergi. Dia mengikuti dengan berteriak-teriak. Cerita ini adalah terjadi, Yesus akan di satu kota dan ada seorang wanita Kanaan, dan di situ dia berteriak-teriak. Bahkan kalau sudah perhatikan, beberapa pasal sebelumnya, Yesus baru menyembuhkan seorang yang teriak-teriak juga, dan doanya mirip, itu namanya Bartimeus. Saya percaya wanita ini, dia copy doanya, atau pengalaman, mungkin kesaksiannya Bartimeus. Bartimeus mungkin cerita di gereja gitu, saya teriak-teriak, gayanya begini, saya sampai semua orang merasakan terganggu, dan di situ saya disembuhkan dari buta saya. Wanita bilang, wow, kalau gitu caranya begini. Dan dia teriak-teriak,
Dia dengan keras dia bilang, Jesus son of David, Daud, anak Daud, Yesus anak Daud, kasihilah aku, have mercy on me. Mungkin nadanya sama kayak Bartimeus, mungkin dia teriaknya sama, tetapi hasilnya beda. Walaupun para murid bilang, Tuhan suruh diam nih, ganggu terus. Tapi dikatakan di sini apa? Yesus sama sekali gak jawab. Yesus sama sekali gak perhatiin dia. Sama sekali nggak kasih komen. Saudara ngerasain gimana sih kalau ada WA sama orang udah dijawab, udah dibaca, tapi nggak dikasih reply, gondok ya kan? Ya udah dicentang dua, tapi boro-boro dijawab, boro-boro nggak dikasih emoticon, dicuekin. Wanita ini begitu. Tapi lihat, waktu dia dicuekin, dia kasih kencang. Dia makin keras. Maka sampai para murid bilang, Guru, suruh dia pergi aja. Suruh dia pergi karena dia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Pertama, penyembahan. Ini pengertian kasih kencang yang pertama. Penyembahan bukan untuk menarik perhatian. Mungkin kita pikir, semakin kencang kita nyanyi, semakin lompat tingginya lompatan kita, semakin berapa liter air mata kita, mungkin Yesus lebih punya tergerak hatinya untuk menjawab doa kita. Tapi saya mau katakan hari ini, kalau kita sedang menyembah, memuji Tuhan, itu bukan untuk menarik perhatian. Engkau adalah anak, engkau kekasih Tuhan. Seringkali kita pikir apa yang kita buat mungkin bisa membuat Tuhan makin mau memberkati kita. Ingat, worshipers itu bukan performers. Kalau performers, kamu nyanyi 5 lagu, 10 lagu, tarifnya naik. Oke, mau saya sambil ada jogetnya, mau saya sambil jungkir balik, ada bonusnya, nambah lagi charge-nya. Itu performers. Dia akan nyanyi kalau dibayar. Nah, saya percaya penyembahan bukan karena kita mau Tuhan jawab, tapi penyembahan keluar dari hati ini untuk menyembah dan menyenangkan Dia. Dan saya percaya bahkan di Matius 6 ayat 5, apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya berdiri dalam rumah-rumah ibadat, tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah dapat upahnya. Ingat, Tuhan sudah bilang, kalau kamu berdoa jangan seperti orang yang mau mendapat upah. Karena akhirnya kalau kamu diteplokin tangan, karena cara menyembahmu, karena engkau ingin merasakan engkau begitu indahnya cara menyembahku, kamu sudah dapat upahnya di situ. Penyembahan bukan untuk menarik perhatian. Nah, lanjut lagi ya cerita wanita itu. Tadi yang pertama waktu dia teriak-teriak, Tuhan cuekin dia nggak peduli. Karena dia bilang penyembahanku bukan untuk menarik perhatiannya dia kok. Aku nggak menyembah, aku bukan untuk menarik perhatiannya Yesus. Matius 15 ayat 24-25. Yesus menjawab, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia. Saya yang berkata, Tuhan tolonglah aku. Yesus akhirnya jawab juga pada wanita ini. Mungkin wanita ini udah deket banget dengan dia. Udah di kakinya mungkin. Para murid di sini, dia akhirnya ngomong, bilangin ke wanita itu ya. Dia nggak langsung bilang sama wanita ini. Bilangin ke wanita itu bahwa aku ini hanya diutus kepada orang Israel. Dia ini orang Kanaan. Artinya apa? Kamu, statusmu nggak layak. Mungkin beberapa engkau hari-hari ini udah mulai malas nyembah karena engkau mulai berpikir, aduh kasta gue beda nih sama tetangga gue. Sama yang di sebelah nyembah. Kok dia dijawab, aku enggak. Kok dia dapat mujizat, aku enggak. Dia dapat promosi, aku enggak. Kok dia gampang banget ya dijawab, kok aku kayak susah banget. Dan kita mulai merasakan ada statusnya nih kayaknya. Ada status, Tuhan membedakan status. Dan kita mulai, mungkin seperti kayaknya Tuhan berkata, kamu gak layak. Berkat ini bukan buat kamu. Kamu gak layak terima ini. Tapi ingat, wanita ini walaupun dikatakan seperti itu, wanita ini bukannya pergi dan ngutukin Tuhan. Dikatakan perempuan itu makin mendekat. Wah,
dan menyembah Tuhan. Ini kasih kenceng banget. Tadi waktu itu dia teriak-teriak sampai nggak, walaupun dicuekin tetap teriak, tetap nyanyi, tetap muji nyembah, karena penyembahan itu bukan untuk menarik perhatian, memang bukan menarik perhatian Tuhan. Tapi yang kedua ini waktu Tuhan bilang, nggak, kamu status kamu kayaknya nggak cocok deh. Ini bukan buat kamu deh ini berkatnya. Tapi dia makin mendekat dan menyembah. Poin yang kedua, penyembahan bukan mengenai status. Saya percaya bahwa di sini saya percaya Yabes secara stempel namanya sakit, namanya dia dikutuk, tetapi dia berani berdoa. Tahu doa Yabes kan? Tapi disitulah, karena dia tahu doa penyembahan itu bukan status. Statusnya dia itu di mata dunia, di mata iblis sakit, di mata ibunya gagal. Tetapi dia berani berkata, berkati aku berlimpah-limpah, perluas daerahku, dan tanganmu menyertai aku Tuhan. Dan apa yang dikatakan di ayat itu, Tuhan mengabulkan doa Yabes. Wow, lihat, penyembahan bukan mengenai status. Kamu boleh status apa aja di dunia. Mungkin kau jadi keluarga broken home. Banyak yang bilang, oh namanya broken home pasti drug, pasti free sex, pasti ngalami yang gak enak. Namanya broken home, hidupmu akan hancur, gagal karir. No. Saya percaya hari ini, penyembahan kita lahir bukan karena status, tapi penyembahan kita lahir dari kasih Tuhan yang sanggup memulihkan kita, membuat gambar diri kita menjadi baru. I know who you say I am. Aku tahu apa yang Tuhan katakan. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan firman Tuhan. Hati-hati hari ini. Waktu sosial media yang berkata sosial media, di mana orang sangat memuja dirinya sendiri. Hati-hati dengan identitasmu. Apakah kau memuja identitas yang benar atau salah? Daud, statusnya raja, cara nyembahnya seperti orang gila. Itu firman Tuhan berkata. Bahkan istrinya bilang, raja kok nyembahnya begitu. Kalau mau ikuti status, aku orang kaya, aku orang pinter, aduh malu deh. Tapi saya mengakui banyak orang-orang yang kaya, tapi justru menyembah Tuhan seperti hamba, berlutut, merendahkan diri. Karena penyembahan kita ini gak ditentukan oleh status. Mulai jadi senior manager, oh gini nyembahnya, setengah tiang, enggak. Mulai direktur, presiden direktur, owners, cara nyembahnya tidak ditentukan oleh status pekerjaanmu, status kastamu, statusmu di masyarakat. Karena kita percaya penyembahan kita, semua kita sama. The beloved, orang-orang yang dikasih Tuhan. Orang-orang yang mengerti kuasa Tuhan. Para tua-tua pun di kitab Wahyu, para tua-tua itu dikasih mahkota karena mereka layak, karena mereka berhasil. Itu penghargaan. Tapi waktu mereka ketemu dan menyembah Tuhan, dilepaskan itu. Mereka rata dengan tanah. Penyembahan bukan mengenai status raja ataupun tua-tua, tapi penyembahan adalah sungguh-sungguh di hadapan Tuhan kita cuma nol. Di hadapan Tuhan kita gak ada apa-apanya. Kita hanya menjadi miliknya Tuhan yang dahsyat. Lanjut ke cerita daripada wanita ini. Matius 15 ayat 26. Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Saudaraku, ini strike berat nih. Ya tadi yang pertama Tuhan cuekin. Yang kedua, nggak layak kamu orang Kanaan. Makanya waktu dibilang Tuhan cuekin, dia bilang penyembahan bukan menarik perhatian. Yes. Waktu dikatakan kamu nggak layak, penyembahan bukan mengenai status. Yes. Ketiga ini tapi nggak patut mengambil roti disediakan bagi anak-anak, melemparkan kepada anjing. Wow, ini berat sih. Seringkali kita dicuekin masih oke. Seringkali kita dibilang gak layak, kita masih mau doa. Tapi ini dibilang seperti anjing. Tapi saya percaya inilah cara Tuhan berkata. Dan by the way, kata penyembahan itu proskuneo,
Itu salah satu artinya adalah seperti anjing yang menjilati tangan tuannya. Loh kok sama ya ada kata anjing di sini? Sedang kita lagi belajar penyembahan proskuneo. Saya punya seekor anjing namanya Hazel, ya, seorang corgi dan dia begitu mencintai mendekati. Setiap kali dia mau tidur, dia paling suka bantal kepalanya itu kaki saya. Kadang saya sampai kram, karena saking dia tidur sampai ngorok begitu. Saya nggak enak untuk ngangkat kakinya, karena dia paling suka di kaki saya. Mau kaki saya bau kayak, mau kaki saya itu kotor kayak, dia suka, dia aman kalau bisa nempel dengan kaki saya. Dan saya percaya that's worship. Kenapa Maria dibilang memilih yang terbaik? Karena dia duduk di kaki Tuhan Yesus. Bahkan dia satu kali wanita itu dengan minyak narwastu menyeka kaki Yesus, dilambangkan sebagai penyembahan. Dan saya percaya inilah yang Tuhan mau. Bahwa penyembahan itu satu hal yang dahsyat, bahkan diteruskan kata perempuan itu ayat 27, benar Tuhan. Namun anjing makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Wow, penyembahannya dia. Bukannya dia marah, tapi dia bilang dia setuju sama Tuhan. Benar Tuhan, emang aku anjing. Tapi anjing kan boleh makan remah-remah dari Tuhannya dong. Tuhan boleh kan. Dia setuju, dia gak pernah melawan Tuhan. Penyembahan itu adalah Tuhan, let your will be done. Jadi Tuhan, rencanamu jadi dalam hidupku. Walaupun rasanya aku seperti dianjingkan, di underdog kan, jadi Tuhan. Penyembahan kita harus setuju sejalan dengan sorga. Senada dengan tangga nadanya sorga. Benar Tuhan. Bisa nggak engkau bilang dalam penyembahanmu, benar Tuhan. Semua benar, nggak ada yang salah. You are perfect in all of your ways. Tuhan sempurna di semua jalan-jalannya. Tapi saudara tahu apa yang dikatakan oleh Yesus setelah begitu. Dikatakan, ibu besar imanmu. Apa yang kamu minta, kamu dapat semua. Poin saya yang ketiga, kenapa kita harus kasih kencang penyembahan itu. Penyembahan itu bukan pintu, tapi kunci. Jangan cari pintunya, pegang kuncinya. Dan Tuhan kasih kunci Daud di Wahyu 3 ayat 7 dikatakan, kalau kamu pegang kunci Daud, dia buka, gak ada yang bisa tutup. Kalau Tuhan tutup, gak ada yang bisa buka. Dan saya percaya, hari ini, penyembahan bukan hanya sekedar karaokean. Penyembahan bukan hanya sekedar nyanyi dan bakat. Tapi penyembahan kita adalah kunci untuk semua hal. Bahkan itu master key. Saya undang saudara sebelum saudara bekerja. Beri waktu 1 menit, 5 menit. Just worship God. Gak perlu keras-keras. Tapi datang dalam hadirat Tuhan. Dalam meja saudara, undang dia hadir. Karena penyembahan kita bukan hanya menarik perhatian Tuhan kok. Penyembahan kita bukan mengenai status. Tapi penyembahan kita adalah kunci untuk segala pintu. Bahkan pintu yang berabad-abad, yang udah karatan. Pintu mimpi yang mati bisa dibukakan. Lihat ibu ini bukan pulang hanya anaknya sembuh. Tapi dia dikatakan minta apa aja. Itu seperti kayak Tuhan kasih cek. Dikasih tanda tangan Jesus Christ, the owner of heaven. Ya, dikasih cek, ini jumlahnya taruh sendiri. Keren gak Tuhan kita? That's worship, man. Waktu kita bisa nyembah dengan cara yang benar. Kasih kencang semuanya. Tuhan bilang, apa saja yang kamu minta? Jadi. Tapi harus lewat tadi itu. Bisa gak engkau menang walaupun engkau dicuekin. Walaupun engkau dibilang gak layak. Walaupun engkau dibilang anjing. Tapi engkau bisa berkata, aku setuju dengan Tuhan. Aku setuju dengan Tuhan. So, jangan hanya lakukan penyembahanmu, tapi alami penyembahanmu. Dan saya percaya, penyembahan bukan hanya nyanyi pakai mic, tapi penyembahan dari hati. Penyembahan itu gaya hidup. Ya, Hana yang sempat nangisnya nggak bersuara, itu penyembahan buat Tuhan. Saya gampang gerakkan Tuhan untuk memberikan Samuel anaknya. Saya percaya, kalau engkau hanya bisa bilang terima kasih Tuhan.
Kau cuma bilang terima kasih Tuhan. Hanya bilang begitu, itu seperti penyembahan di mata Tuhan. So hari ini tundukkan kepalamu. Saya ingin berdoa buat saudara. Bapa, biar kami nggak kasih kendor pujian penyembahan kami. Biarlah kami kasih kenceng buat Engkau. Kami kasih yang terbaik. Give the best for you God. Walaupun musim paceklik, walaupun musim yang tidak menentu, walaupun musim badai sekalipun, ajar kami give the best for you God. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ampuni kalau kami hanya seringkali menyembah hanya untuk menarik perhatian-Mu. Kami pikir menyembah adalah cara kami mencuci dosa. Kami pikir menyembah adalah memperbaiki status kami. Tapi Tuhan katakan sekali anak tetap anak. Bukan kau anak yang hilang, kau tetap anak. Balik ke dalam hadirat Tuhan. Dan penyembahan itu adalah kunci yang membuka banyak pintu. Diberkatilah engkau, diberkatilah setiap keluargamu, diberkatilah hasil ladangmu, diberkatilah apa yang kamu kerjakan. Kamu kepala bukan ekor, lebih dari pemenang. Kota di atas gunung tidak bisa disembunyikan. Mari angkat tangan saudara semua. Terimalah berkat daripada Tuhan. Sukacita, kekuatan, damai sejahtera daripada Allah Bapa di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang sudah mulai hari sampai Tuhan Yesus menjemput di awan yang permai sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.